Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Pejuang Pendidikan ID. Ini adalah video kedua saya yang membahas tentang soal-soal P3K teknis Pranata Komputer lanjutan dari soal-soal yang telah saya buat di video sebelumnya. Terdapat 10 soal yang akan saya bahas di mana materi ini berisi tentang rangkuman dan pengembangan dari soal-soal P3K teknis Pranata Komputer yang pernah diujikan sebelumnya. Saya doakan semoga teman-teman semua mendapatkan insight yang positif dari pembelajaran ini dan di penerimaan P3K berikutnya teman-teman dapat lolos seleksi dan diterima menjadi aparatur negara. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai soal nomor 11. Seorang peranata komputer diminta untuk mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian. Sistem tersebut harus dapat mengelola data pegawai, riwayat pekerjaan, dan penilaian kinerja. Bahasa pemrograman apa yang paling cocok digunakan untuk pengembangan sistem ini? A. HTML, B. CSS, C. Python, D. SQL, E. PHP. Jawaban yang betul adalah E. PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang sangat cocok untuk pengembangan aplikasi web dinamis, termasuk sistem informasi manajemen. Jadi PHP itu bisa diintegrasikan dengan mudah dengan berbagai database seperti SQL dan punya banyak framework yang memudahkan pengembangan aplikasi yang scalable dan aman. Selain itu, banyak sistem manajemen konten dan aplikasi web pemerintah yang dibangun dengan PHP, menjadikannya pilihan yang bagus untuk tugas seperti ini. Soal nomor 12. Dalam jaringan komputer pemerintahan, ada kebutuhan untuk mengamankan data yang dikirimkan melalui jaringan. Metode enkripsi mana yang paling efektif digunakan untuk memastikan data tetap aman? A. RSA, B. DES, C. AES, D. MD5, atau E. SHA-1? Jawabannya adalah C. AES. Penjelasannya, AES atau Advanced Encryption Standard adalah metode enkripsi yang sangat aman dan digunakan secara luas untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. AES ini dikenal sebagai salah satu metode enkripsi paling aman yang digunakan saat ini. Sebagai contohnya, AES digunakan oleh pemerintah Amerika untuk melindungi data sensitif mereka, dan banyak organisasi lainnya juga yang menggunakannya karena tingkat keamanannya yang tinggi. Jadi untuk memastikan data tetap aman dalam jaringan pemerintah, AES adalah pilihan yang tepat. Soal nomor 13. Sebagai seorang peranata komputer, Anda diminta untuk merancang database untuk arsip digital. Manakah dari berikut ini yang merupakan kunci utama atau primary key yang baik dalam tabel arsip? A. Nama arsip, B. Nomor identifikasi arsip, C. Tanggal arsip, D. Deskripsi arsip, atau E. Jenis arsip. Jawabannya adalah B. Nomor identifikasi arsip. Nomor identifikasi arsip adalah key yang baik karena bersifat unik untuk setiap arsip dan dapat digunakan untuk membedakan satu arsip dengan yang lainnya. Dalam sebuah database, kunci utama atau primary key adalah elemen yang sangat penting karena berfungsi sebagai pengenal untuk setiap entry. Nomor identifikasi arsip adalah pilihan terbaik karena bersifat unik dan tidak berubah, sehingga memudahkan pengelolaan dan pencarian data arsip. Kita lanjut soal nomor 14. Dalam pengembangan perangkat lunak, model pengembangan apa yang paling tepat digunakan untuk proyek yang membutuhkan banyak umpan balik pengguna dan iterasi berulang? A. Waterfall, B. V-model, C. Spiral, D. Agile, atau E. Prototyping? Jawaban yang tepat adalah D. Agile. Penjelasannya, Agile adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan iterasi berulang dan umpan balik pengguna, sehingga cocok untuk proyek yang dinamis dan memerlukan banyak perubahan. Metodologi Agile sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak karena fleksibilitasnya. Agile memungkinkan tim untuk bekerja dalam iterasi pendek, menerima umpan balik secara terus-menerus, dan melakukan penyesuaian yang cepat. Ini sangat bermanfaat dalam proyek yang dinamis dan membutuhkan perubahan sering berdasarkan masukan pengguna. Soal nomor 15. Seorang peranata komputer diharuskan membuat laporan data keuangan setiap bulan. Software apa yang paling sesuai digunakan untuk analisis dan pelaporan data tersebut? A. Microsoft Word,
B. Adobe Photoshop, C. Microsoft Excel, D. AutoCAD, atau E. Blender? Jawaban yang tepat adalah C. Microsoft Excel. Penjelasannya, Microsoft Excel adalah software yang ideal untuk analisis data dan pembuatan laporan keuangan karena fitur spreadsheet dan fungsi analisis yang kuat. Microsoft Excel adalah alat yang sangat kuat untuk analisa data dan pembuatan laporan. Dengan fitur spreadsheet-nya, Excel memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan, analisis statistik, dan visualisasi data dengan mudah. Itu sebabnya banyak profesional keuangan dan akuntansi memilih Excel untuk tugas-tugas seperti ini. Kita lanjut soal nomor 16. Dalam sebuah kantor pemerintahan, terdapat kebutuhan untuk menyimpan dan memproses data secara efisien. Teknologi apa yang paling tepat digunakan untuk ini? A. Mainframe, B. Cloud Computing, C. Personal Computer, D. Smartphone, atau E. Tablet? Jawabannya adalah B. Cloud Computing. Cloud Computing memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data yang efisien serta akses yang mudah dan aman dari berbagai lokasi. Cloud Computing menawarkan solusi yang efisien dan fleksibel untuk penyimpanan dan pemrosesan data. Dengan cloud, data dapat diakses dari mana saja, dan layanan cloud biasanya menawarkan skalabilitas yang tinggi serta keamanan yang kuat, yang sangat penting dalam lingkungan pemerintahan. Soal nomor 17. Seorang peranata komputer di pemerintahan harus memastikan bahwa data sensitif hanya bisa diakses oleh pengguna yang berwenang. Metode keamanan apa yang harus diterapkan? A. Enkripsi data, B. Firewall, C. Access Control List, D. Virtual Private Network, atau E. Antivirus? Jawabannya adalah C. Access Control List atau ACL. ACL ini adalah metode yang efektif untuk mengontrol akses pengguna ke data sensitif berdasarkan hak dan peran yang telah ditentukan. Dengan ACL, administrator dapat menetapkan izin akses berdasarkan peran atau identitas pengguna, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Soal nomor 18. Dalam pengembangan aplikasi berbasis web untuk pemerintahan, framework apa yang bisa digunakan untuk mempercepat proses pengembangan? A. React, B. Bootstrap, C. Django, D. Laravel, atau E. Angular? Jawaban yang tepat adalah D. Laravel. Laravel adalah framework PHP yang dapat mempercepat pengembangan aplikasi web dengan menyediakan berbagai fitur siap pakai dan struktur yang jelas. Fitur siap pakai itu seperti autentikasi pengguna, routing, dan manajemen basis data. Framework ini membantu mempercepat proses pengembangan dengan struktur yang rapi dan dokumentasi yang lengkap, membuatnya ideal untuk pengembangan aplikasi pemerintahan. Soal nomor 19. Peranata komputer harus memahami konsep jaringan komputer. Apa fungsi utama dari sebuah router dalam jaringan? A. Menghubungkan komputer ke printer, B. Mengirim email, C. Mengarahkan paket data antar jaringan yang berbeda, D. Menyimpan data sementara, atau E. Mendeteksi virus dalam jaringan? Jawaban yang tepat adalah C. Mengarahkan paket data antar jaringan yang berbeda. Penjelasannya, router berfungsi untuk mengarahkan paket data antar jaringan yang berbeda, sehingga memungkinkan komunikasi antar jaringan. Misalnya, router memungkinkan komputer di jaringan lokal berkomunikasi dengan internet. Ini adalah fungsi kunci dalam infrastruktur jaringan modern. Soal nomor 20. Dalam konteks pemerintahan, penting untuk memastikan sistem informasi selalu tersedia. Manakah dari solusi berikut yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan sistem? A. Load Balancer, B. Web Proxy, C. Spam Filter, D. Pop-up Blocker, atau E. Screensaver? Jawaban yang tepat adalah A. Load Balancer. Load Balancer dapat mendistribusikan beban kerja secara merata di antara beberapa server, sehingga meningkatkan ketersediaan dan keandalan sistem informasi. Dalam load balancing, jika satu server gagal, server lainnya dapat mengambil alih, memastikan sistem tetap tersedia dan operasional. Begitulah soal-soal yang telah saya jelaskan dari nomor 11 sampai nomor 20. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kedepan saya akan membuat video dengan materi yang beragam dari berbagai jurusan. Semoga dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang baik. Mohon untuk subscribe channel kami,
like dan share jika video ini bermanfaat. Tunggu kami di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.